Selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Cinema. Di hari yang berbahagia ini, gue ingin membahas sebuah film yang sebenarnya udah tayang agak lama di bioskop dan sudah mulai turun layar di banyak bioskop dan tinggal tayang di beberapa bioskop aja. Tapi gue tetap ingin membahasnya karena mana tahu di masa depan kalian tertarik untuk menonton film ini apabila telah rilis di situs streaming. Film ini berjudul Gara-Gara Warisan yang disutradari oleh Muhammad Tliacho. Selain itu juga merupakan karya dari Ernest Prakarsa selaku produser. Film ini adalah film debut penyutradaraannya Muhammad Tliacho yang juga akan segera merilis filmnya selanjutnya, yaitu Ghostwriter 2 yang merupakan sequel dari film Ghostwriter yang dahulunya digawangi oleh Benedion Ozebubu. Di debut penyutradaraannya ini, Muhammad Tliacho membuat film drama komedi keluarga yang dapat dikatakan berhasil mengocok perut di satu sisi dan juga berhasil menyalurkan unsur melankolis yang kental di sisi yang lain. Film-film seperti ini adalah film yang pada umumnya sangat mudah masuk dan merasuk ke dalam tiap lapisan masyarakat Indonesia. Tetapi sayangnya untuk kali ini film ini harus tertimpa dan tertutupi oleh fenomena langka yang menggerus penontonnya secara signifikan. Gara-Gara Warisan sendiri secara plot dimulai dengan sangat cepat. Sang sutradara dengan begitu cepat langsung memperkenalkan apa dan siapa saja yang ingin ia ceritakan di filmnya. Dengan dramatisasi intro yang lumayan menyentuh, penonton langsung dibuat simpati kepada para tokohnya. Daya pacu cepat itu pun kemudian terus mengalir hingga akhir, dengan kombinasi komedi dan drama yang silih berganti dan hadir di layar. Salah satu kekuatan utama film ini adalah porsi komedi yang di sini yang memang harus diakui adalah ajang pengocok perut yang sangat bagus. Tetapi terkadang ada banyak titik-titik komedi yang salah ditempatkan dan terkadang juga terlalu berlebihan. Ada banyak momen komedinya sebenarnya sudah habis tetapi masih dilanjutkan terus-menerus sehingga membuat adegan tersebut tidak terlalu memiliki makna yang ini adalah sebuah penyakit yang untungnya itu dapat sedikit terobati di paruh kedua. Ya, di paruh keduanya unsur drama lebih banyak menyita perhatian dan cerita. Dari segi dramanya sendiri tidak perlu terlalu banyak polesan yang dibutuhkan oleh Aco untuk dapat menyajikan drama yang diminati oleh banyak orang. Hal ini adalah karena kedekatan ceritanya yang sudah sangat dekat sehingga sudah cukup untuk membuat film ini mudah untuk dinikmati penonton. Dramatisasi kehidupan yang semakin memanas seiring dengan pertamanya durasi dan hingga akhirnya mencapai klimaksnya di satu momen yang begitu mengharukan dan memaksa penonton untuk meneteskan air mata. Kemudian apabila dibahas dari segi acting sendiri, Arswendi sebagai pemeran bapak di sini berhasil tampil sangat mencuri perhatian. Ia adalah unsur utama yang berhasil membangun atmosfer dan membangun segala hal yang ada di film ini. Ensemble cast yang terdiri dari Oka Antara, G. Pamungkas, Indah Permatasari, dan lain-lain sebagainya yang juga berasal dari aktor aktris kelas atas serta komedian yang juga berada di kelas atas berhasil menjalankan tugas mereka dengan baik. Kemudian Gara-Gara Warisan juga memiliki unsur lain, yaitu berhasil mengomentari isu-isu terkini yang sedang ramai dibicarakan
di Indonesia. Salah satu yang disorot adalah mengenai para ibu rumah tangga yang seringkali mencoba untuk mendapat popularitas lewat media sosial dan menjadi influencer, tetapi terkadang usaha itu membuat mereka lupa akan tugas dan esensinya yang sebenarnya. Film ini juga menyorot tentang digitalisasi yang semakin gencar dilaksanakan dan digunakan di berbagai lini bisnis, termasuk salah satunya adalah di bidang pariwisata seperti hotel dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu unsur yang membuat gara-gara warisan memiliki nilai lain yang dapat dibicarakan selain unsur kekeluargaannya yang sangat kental. Dan gue harus mengakui kalau gue memuji Aco sebagai sutradara dan penulis naskahnya yang dapat membicarakan hal ini, yang kadang dengan serius, kadang juga dengan cara yang komedi. Dan sebagai penutup, pada akhirnya Gara-Gara Warisan adalah sebuah film drama komedi keluarga yang mengocok perut tetapi juga menyentuh hati penontonnya. Film ini adalah film yang sangat layak untuk dinikmati bersama keluarga. Film yang juga semakin layak dan semakin layak apabila mengingat kalau ini adalah debut penyutradaraan dari seorang Muradli Aco. Semoga film ini bisa semakin mendapatkan penonton yang lebih banyak lagi di masa depan, walaupun sedang digenjot oleh berbagai film-film lain yang juga sedang ramai-ramainya ditonton oleh penonton di bioskop. Dan kalaupun di kota kalian sudah tidak tayang filmnya, gua harap ketika film ini masuk di layanan streaming, kalian bisa menonton filmnya dan menikmati film ini layaknya penonton-penonton yang telah menontonnya di bioskop, termasuk gua. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa di like, subscribe videonya, di komen juga kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gue Safril. Bye bye.